Imam Samudra gitu. Begini, saya jelaskan biografi umum dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mazhabnya Hambali, ya, ngikuti Hambaliul mazhab. Dulunya Syafi'i. Terus kata Syekh Abdul Qadir, saya ngikut Hambali aja, karena pengikutnya dikit, kasihan. Jadi ngikut komunitas Hambali. Dulunya Syafi'i, terus pindah ke Hambali. Banyak juga yang Hambali pindah ke Syafi'i juga. Jadi ulama dulu tuh begitu, ya. Nah, secara akidah beliau itu tidak ke Asy'ari, tidak. Umumnya kan Indonesia ini Asy'ari, tidak. Dia punya ijtihad sendiri. Saya punya kitab-kitabnya Pak Syekh Abdul Qadir itu, sejak cicitnya yang profesor itu yang pernah ke Indonesia itu menemukan beberapa karyanya di Vatikan, manuskrip, makhtutot. Kitab tafsirnya Syekh Abdul Qadir itu banyak ternyata di perpustakaan Vatikan di Roma, itu ternyata diteliti oleh ahli manuskrip, ya, oleh para ahli naskah-naskah kuno itu, akhirnya diterbitkanlah namanya Tafsir Al-Jilani. 5 jilid tafsirnya itu. Ya, kitab tafsir judulnya Tafsir Al-Jailani. Itu. Nah, sekarang begini, kenapa yang disebut Syekh Abdul Qadir? Padahal di Syafi'i banyak sekali orang Syafi'i yang tahlilan itu kebanyakan Syafi'i yang umum di sini. Tapi kenapa yang disebut tuh begini ya? Memang dalam konteks ilmu, jadi kan ilmu ada dua nih, ada ilmu zahir, ada ilmu batin, ya. Nah, dalam konteks ilmu batin, ketokohan yang paling masyhur, kedalaman ilmu yang paling masyhur dari sekian banyak generasi dalam mazhab itu Syekh Abdul Qadir. Dari sekian banyak ilmu batin, maksud saya ilmu batin itu bukan kebal bacok, bukan. Tapi ilmu spiritual tentang dekat dengan Allah, bagaimana zikir yang benar, bagaimana cara kita menikmati ibadah itu kan butuh kurikulum. Nah, kurikulum itu namanya thariqah. Kalau di Indonesia ini disebutnya tarekat. Nah, kalau bahasa sederhananya kurikulum bagaimana cara dekat dengan Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir ini Qadiriyah, dipakai oleh Abah Anom, Pangersa Abah Anom, Allah yarham, Tasik Malaya. Ya, TKN Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya. Itu Kiai Khos, Allah yarham, yang mengamalkan kurikulum zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini populer sekali dalam ilmu batinnya, sangat populer. Sampai populernya gak ada yang nandingin. Gak ada. Ada namanya Imam Al-Ghazali, pernah. Cuman sayangnya Imam Ghazali umurnya muda meninggal. Syekh Abdul Qadir ini umurnya panjang sekali. Kalau saya boleh baca manaqib sedikit Pak ya. Syekh Abdul Qadir itu bukan orang Arab. Tapi ada mengatakan keturunan Al-Hasani, tapi besarnya di Irak. Bukan di Arab. Jadi nggak pede kalau ngomong bahasa Arab tuh nggak pede. Terserah ini Bapak mau percaya atau tidak, tapi ini di manaqibnya dijelaskan. Ya. Saking nggak pedenya mengajar bahasa Arab, karena mulutnya ini apa kalau orang nggak bisa R? Apa? Cadel. Jadi ngomong R tuh susah. Ngomong R susah. Ya. Nah itu. Kemudian datang nggak mau ngajar, padahal ilmunya luar biasa Syekh Abdul Qadir ini. Nggak mau ngajar, ditegur dalam mimpi didatangi Nabi, ditegur oleh Rasulullah. Ya, kan kata Nabi dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Itu kalau yang mimpinya orang soleh, bukan orang toleh. Ini orang biasa mengaku ketemu Nabi lagi mimpi. Cuma Nabi Nusantara, ya. Nah, ini mah Nabi Muhammad ditegur, kenapa tidak mengajar? Ya Abdul Qadir. Lidah saya nggak pede Rasulullah. Saya ini besarnya di Irak. Irak itu kan ajami gitu, bukan orang Arab. Coba buka katanya. Iftahfaka. Buka mulutmu katanya. Buka mulutmu. Dibuka mulutnya. Diludain sama Nabi 3 kali diludain. Bangun tidur lancar langsung ngomongnya. Enggak cadel lagi. Diobatin sama Nabi langsung. Sama seperti Imam Busiri itu stroke bertahun-tahun, stroke. Enggak sembuh-sembuh penyakitnya, Pak. Berdoa sama Allah, berselawat sama Nabi, didatangi Nabi. Kenapa engkau? Saya sakit ya Rasulullah, bertahun-tahun saya sakit. Saya minta kepada Allah, saya berselawat kepadamu tiap hari. Ya boleh enggak saya bikin syair
saya untuk menunjukkan rasa cinta saya kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, boleh, bagus. Diusap kakinya Pak. Sama Nabi dalam mimpi diusap kakinya. Begitu doang diusap. Ya, fama sahaja sadahu, kakinya diusap, badannya diusap, bangun tidur sembuh. Itu Nabi besar Muhammad. Kalau Bapak minta usap sama saya, tambah sakit. Tambah sakit. Kalau Bapak minta ludahin sama saya, insya Allah tambah parah. Jangan minta ludahin sama Ustadz yang ngajar sini, jangan. Ya, diludahin sembuh. Malam kedua, Sayyidina Ali datang lagi dalam mimpi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ditanya, ya Abdul Qadir, iftafaka, buka mulutmu, diludahin 4 kali. Keempat, Nabi kan 3. Adab sama Rasulullah. Rasul 3, ya saya harus lebih, jangan sama. Saya dengan Nabi beda. Lebih mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah itulah keluar semua ilmunya, diajarkan ilmu muridnya dari mana-mana Pak, dari Eropa, dari mana banyak sekali. Terkenal mengajarkan ilmu suluk atau ilmu tarekat. Kurikulum bagaimana zikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah ada kitab judulnya tentang Haqaiq Anit Tasawuf, nama judulnya. Itu kitab itu semua ngumpulin tentang hadis, bagaimana cara Nabi berzikir. Ya, bagaimana cara Nabi berzikir. Itu diajarkan tuh. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang zikir begini Pak, la ilah illo rada oleng, ya itu ada 2 kemungkinan Pak, khusyuk mengantuk. Ada 2 kemungkinan. Tapi itu ada riwayatnya, jadi ada sanadnya, ada tasalsulnya sampai ya itu kalau nanti terlalu panjang jelasin. Nah, jadi kenapa Syekh Abdul Qadir? Karena beliau secara ilmu batin sangat terkenal. Imam Ghazali itu wafatnya umur 55. Kalau Syekh Abdul Qadir hampir 100 umurnya. Jadi melampaui umurnya, padahal masanya sezaman beda dikit doang. Ya, akhirnya terus nggak ada lagi generasi ulama yang bisa melampaui ilmu ini. Akhirnya dipilih, meskipun mazhabnya Hambali, gak masalah, karena Imam Hambali, Imam Syekh Abdul Qadir dulunya Syafi'i, ya nggak masalah. Ulama dulu tuh terbiasa ngaji beda mazhab. Cuman ulama sekarang aja yang kadang-kadang kalau mau ngaji sama Hambali, saya kan Syafi'i, masa ngaji Hambali? Lah ulama dulu nggak begitu Pak. Imam Ibnu Katsir, sahibu tafsir, mazhabnya Syafi'i, tapi lama ngaji dengan Ibnu Taimiyah. Sampai di kitabnya itu, di kitab sejarahnya itu, saya lupa nama kitabnya. Banyak tebal itu kitabnya. Kata Ibnu Katsir itu begini, saya menyaksikan wafat guru saya di penjara, Ibnu Taimiyah. Saya yang mengantarkan jenazahnya sampai liang lahat dan jasadnya wangi harum. Itu kesaksian Imam Ibnu Katsir. Sekalipun Ibnu Taimiyah Hambali, Ibnu Katsir Syafi'i, tapi dia sangat mencintai gurunya yang Hambali itu. Itu ulama dulu. Kalau ulama sekarang berkelompok-kelompok beda. Nah ini yang kadang-kadang jadi konfliknya lebih keras. Harusnya nggak begitu. Contoh ulama-ulama kita, disitulah kemudian para ulama ngirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir dengan harapan supaya sisi batin dalam ibadah kita ini dapat keberkahan dari beliau. Kira-kira begitu. Kalau dari ulama-ulama, kalau saya nih misalnya ngaji kitab fikih atau apa, yang enggak selamanya Syekh Abdul Qadir yang disebut, enggak selamanya. Ya paling pengarang kitabnya yang kita kirimin Fatihah. Ya Rasulullah nomor pertama, Nabi Muhammad. Setelah itu baru ulama-ulama yang lain gitu. Jadi enggak memang di buku-buku tahlil dicantumnya Syekh Abdul Qadir karena beliau itu disebut Imamul Batiniyah, imam dalam dimensi ilmu batin, bagaimana suluknya, bagaimana ibadahnya yang matang secara substansi, secara sirriyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nanti beberapa saya kutip pendapat beliau itu dalam supaya tahu betul gimana. Takutnya nanti ada beberapa yang Syekh Abdul Qadir Ustaz yang lain, ada yang lain juga. Saya ini penggemar Ibnul Jauzi loh Pak. Ibnul Jauzi, Abdurrahman bin Ibnul Jauzi, Abdul Faraj. Saya penggemar berat, meskipun saya Syafi'i, tapi saya penggemar berat Ibnul Jauzi. Saya penggemar berat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, meskipun saya Syafi'i. Saya penggemar berat Imam Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Wah, bang, kenapa penggemar? Ya, saya kolektor kitabnya, saya baca kitab-kitabnya, saya baca kok. Saking senangnya saya tuh sama ulama-ulama begitu. Jadi saya nggak pernah membatasi Syafi'i aja atau apa, nggak pernah. Saya tabaruk kepada semuanya. Ada lagi?